biasa beta kalau untuk yang pencabulan beta bertentangan dengan di hati beta sering mau kalau pas saat itu kapan ketemu bela ini ibu NR nih yang dana desa tuh dia sampai bayar Rp100 saat sidang pas putusan kabulkan ketemu punya eksepsi dan bebaskan ini beliau ini nih terdakwa ini itu memtua menangis datang dan pelok sang kotong. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Om Boban Channel dalam acara Om Boban bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Kata pengadilan bagi ketong orang awam ada dua. Pertama, membosankan, kedua, menakutkan. Dalam episode kali ini, ketong akan berbagi cerita dengan Jimmy Setiawan Natalianto Daud SHMH, seorang pengacara muda dari Kota Kupang. Bagaimana pengalamannya, bagaimana kasus-kasus yang sudah dia pernah tangani, bagaimana bayarannya, saksikan terus dalam Om Boban Channel. Like, komen, share, dan subscribe Om Boban perlukan karena tapaliuk berjalan juga ada gunanya. Assalamualaikum Om Jimmy. Assalamualaikum Om Boban ya. Wait, ketemu bisa berjumpa lah ini. 2 minggu bos, ini 2 minggu. tambah janji. 2 minggu Om Boban berharap ketemu lah ini. Itu sudah. Terima kasih Om Jimmy suka si Om Boban waktu bertamu di rumah. Karena begini Om Jimmy, di Om Boban Channel ini ada satu acara, dia pun nama bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Jadi potong bercerita Kupang, potong bercerita sisi-sisi lain kota Kupang. Kita cerita di sini. Siap. Pertama Om Boban ucapkan selamat dan provisiat. Om Boban contek di profil Facebook ada baru selesai magister. Iya. Baru habis wisuda Om Boban. Wisuda. Ambil apa? Magister hukum. Iya, ilmu hukum. Wah, luar biasa. Provisiat. Makasih banyak Om Boban. Kemana kabar? Ada berbahaya Ada berbahaya. Ya, sehat-sehat. Puji Tuhan ada sehat-sehat. Ada sidang apa nih? Kalau sekarang hanya ada sidang yang kecil-kecil saja, Oh, begitu. Perkara-perkara kecil saja nih. Oh, begitu. Yang perkara-perkara berat sudah selesai semua. Oh, begitu. Oh. Nah, Om Jimmy, pertanyaan pertama nih begini, Om Jimmy. Kenapa pilih profesi pengacara atau advokat? Oh begini, ada alasan. Ini pengalaman hidup juga beta. Dulu beta kan kerja di Yamaha. Iya. Di Yamaha. Kemudian ada kasus Yamaha. Dan ini Yamaha beta sudah pernah sebut Yamaha mana ya? Umpamanya. Ada kasus yang dulu namanya LMM tuh. MLM tuh yang multi level marketing. Ya, multi level marketing tuh. Itu orang ambil motor, kemudian motor hilang sampai di perbatasan sana tuh. Itu mungkin Om Boban pernah dengar kan itu kasusnya. Dia pernah sampai bersidang di pengadilan. Kemudian panggillah kawan menjadi saksi
kawan kan, ketemu rekan kerja kan dia sama-sama. Dulu kan beta sales marketing, sales, Iya, no? iya. Jadi ketemu cari orang untuk ini beli motor begitu. Jadi itu kapan masalah? Kawan dipanggil jadi saksi di pengadilan. Beta lihat pas jadi saksi dulu gitu kursi dipanggil saksi itu, beta lihat enak sekali. Enaknya beta lihat dari sisi pengacara tanya jawab. JPU bertanya, kemudian nanti ada balasan nanti dari pengacaranya itu. Makanya beta bilang, oh ini nih kayaknya beta mesti jadi pengacara ini. Tapi sebelumnya kan su basic, Ya. sarjana hukum. S1 hukum. Ya. S1 hukum. Tapi pengalaman hidupnya yang buat beta nih memilih ini profesi itu. Ya. Lihat kawan jadi saksi. Melihat kan jadi saksi, beta kita enak sekali ke pengacara nih. Dia tanya tuh ke, ya enak sekali beta lihat begitu tuh. Oh, dari itu. Dari itu tuh. Itu kebetulan pas Kotong juga mendampingi kawan, kasih support lah begitu. Dia dipanggil jadi saksi. Tuh. Ya. Dulu kan kasus banyak yang pokoknya itu multi-level marketing ya, motor hilang, kredit ini hari langsung hilang, tembus sampai di Dili sana. Dulu tuh 2016. Begitu. Ya, Om Boban. Nah, Om Jimmy SMA mana? Dulu beta tamat dari ini SMA Teladan, Om Boban. SMA Ya. Teladan. Berarti itu tahun berapa Om Jimmy? Beta tamat SMA itu tahun 2007 di SMA Teladan. Berarti masih ya Kupang bermain di jalan dong. Iya, itu sudah. Itu gara-gara pindah-pindah sekolah tuh, Om Boban. Oh begitu, Ya. kali berarti putar juga. Putar juga. Oh, putar juga. Putar juga. Dulu di SMA 5. Ah. Di SMA 5. Cuma pernah masalah jadi keluarkan begitu. Itu lanjut di SMA Lanjut Teladan. di SMA Teladan. Berarti duduk di deker dong. Ya makanya itu yang masalah dulu di deket, ketong minum mabok apa begitu, dong dapat tangkap, dapat kopi sekolah karena peringatan, tapi ketong tetap buat ulang lagi. Oh begitu. jadi oh begitu. Ya. Nah ini pertanyaan berikutnya. Ini kan Om Jimmy profesi advokat. Iya, Om Boban. Dari kacamata Om Jimmy sendiri, prospek ini profesi di Kupang nih ke mana? Dia makin orang membutuhkan begitu. Sisinya kan misalnya kayak begini, Om Jimmy. Om Boban dengar-dengar juga kayak dulu sekarang Kupang nih kayak Bali 20 tahun yang lalu, di mana persoalan tanah makin meningkat harga aja. Menurut Om Jimmy ke mana? Untuk ketong punya profesi sekarang ya, Om Boban, untuk kedepannya nih menurut beta nih itu nanti akan ini apa? Maksudnya ini di profesi ke depan akan semakin bagus, Om Boban. Sekarang nih permasalahan hukum di Kota Kupang nih terlalu sangat banyak sekarang, Om Boban. Jadi setiap hari itu mungkin ya misalnya kasus-kasus kayak pidana umum gitu, orang hubungi kita untuk menjadi mereka punya PH begitu, itu kan banyak juga, Om Boban. Kalau kayak misalnya tadi Om Boban bilang kasus tanah sekarang Kota Kupang nih lagi ya kasusnya lagi banyak, kasus tanah di Kota Kupang. Satu klaim satu. Jadi untuk beta ini profesi ini ke depan ini, Om Boban, sangat bagus. Maksudnya sangat ya apa? Menarik lah untuk otong ambil ini profesi begitu, Om Boban. Nah kalau misalnya pertanyaan begini, Ya, Om Jimmy, kalau dipilih sekarang misalnya ini, dipilih, pilihan ada di Om Jimmy, lolos misalnya PNS atau profesi pengacara, pilihannya yang mana? Beta tetap pengacara. Iya, Om Boban. Pengacara enak nah, Om Boban. Kotong sana ada tendensius, sana ada tekanan dari pihak manapun, kotong bebas ya. Bisa masuk di semua lembaga nah, kotong masalahnya itu. Siap. Kotong sana pernah ada tekanan dari pihak manapun, kayak perkara misalnya kayak perkara korupsi Om Boban. Kotong sana pernah namanya ada tekanan dari pihak manapun. Kotong kan bebas, mandiri tuh Om Boban ya. Independen. Nah ini berikutnya, Om Jimmy. Iya, Om Boban. Pengalaman Om Jimmy Iya.
pengalaman yang Om Jimmy rasakan dalam profesi pengacara atau advokat ini. Kayak dapat pertentangan antara etika umum dengan memang ini tugas profesi. Dalam kasus-kasus misalnya kayak kasus spesifiknya pencabulan, perkosaan. Iya. Itu di dalam pribadi pertentangan ke mana? Ada kesan. Oh itu ada Om Boban ya. Terus Biasa beta kalau untuk yang pencabulan beta memang sebenarnya ketemu si profesional Iya. kalau dipanggil. soalnya pilih-pilih Iya, klien ya. pilih-pilih. Cuma beta bertentangan dengan ibu hati, beta sering mau Om Boban. Oh begitu. Iya. Misalnya kayak begini, cabul anak kecil, cabul anak di bawah umur begitu tuh. Aduh. Bertentangan dengan ibu hati Om Boban. Iya. Beta bertentangan sekali nah. Oh, dengan kasus lain apa yang ada pertentangan? Misalnya apa? Selain pencabulan tadi. Pencabulan, kemudian pemerkosaan. Oh begitu. Iya, pemerkosaan. Pokoknya istilah orang bilang kayak nakal-nakal lelak untuk beta agak itu ya. Sandi apa? Beta agak Iya. maksudnya beta memang orang bilang profesional, cuma beta ya agak Iya. beta pas beta menolak lah beta sana mau atau omongan. Bertentangan lebih hati lah. Begitu omongan. Siap. Nah omong-omong, Om Jimmy spesifikasi hukum apa ya? Perdata, pidana? Beta perdata. Perdata. Iya. Perdata. Perdata. Tapi yang apa juga kan ini hajar semua. Hajar semua ya. Iya. Kebanyakan juga sekarang nih ada kebanyakan pidana atau omongan. Oh. Begitu omongan. Nah omong-omong, pengalaman masih ingat kesannya? Pengalaman bersidang pertama kali masuk ini ruang pengadilan itu sangat ingat Om Boban. Coba cerita. Dulu pas ketong jadi pengacara, ketong diangkat jadi pengacara itu 2019. 2019 ya. SK pengangkatannya 2019 bulan Oktober oleh DPN Pradi. Oh Pradi. Iya, DPN Pradi Soho toh. Kemudian langgar berapa bulan? Sekitar bulan Februari kalau salah, Februari 2020. Dengan kasus pertama kali Om Boban. Kasus apa? Itu kasus korupsi. Kasus korupsi dana desa di Sika sana. Sika? Iya di Sika. Di desa Kowi. Itu dia pun total kerugian negara tuh 588 juta Om Boban. Itu yang pengalaman tuh yang pas itu sidang pertama tuh itu pengalamannya kau tuh bisa bebaskan ini terdakwa nih. Oh begitu. Bebaskan terdakwa nih. Itu sidang eksepsi itu. Kau eksepsi kan diterima tuh. Iya. Jadi kau pun terdakwa ini bebas. Ini ibu bisa tersebut lah dia punya nama. Beta cuma sebut dia punya inisial saja Om Boban. Iya. Dia punya inisial NR. Ibu rumah tangga. Korupsi dana desa. 588 juta Om Boban. Itu kan sudah bayar Om Boban. Oh, sudah bayar 1 rupiah pun. Nah ini yang Om Boban mau pertanyaan berikutnya nih. Iya, Om Boban. Menyangkutkan bayaran Iya Om Boban. profesi pengacara ini. Bisa apa bagi kesan? Bisa Om Boban. Ke mana? Bayarannya ke mana? Kalau pas saat itu kapan ketemu bela ini Ibu NR nih yang dana desa tuh dia sampai bayar 1 rupiah Om Boban. Saat sidang pas putusan kabulkan ketemu punya eksepsi dan bebaskan ini beliau ini nih terdakwa ini. Itu Mamtua menangis. Datang yang pelok sang kotong. Pelok mau cium. Om dong berapa orang? Betul 3 orang. Tiga Ya. orang. Beta itu kapan dengan kawan, dengan rekan pengacara Om Joko Talan. Om Joko Talan. Iya. Asitu dengan Om Anis Peni. Om Anis Peni. Iya. 3 orang. Mamtua datang mana semua pelok sang kotong. Baru Mamtua kan ini agama Katolik. Iya. Jadi langsung bernovena untuk kotong. Baru pokoknya dia ucap terima kasih lah begitu. Kau tuh dibayar Om Boban itu tuh. Dan itu memang kepuasan yang Kepuasan bisa bisa dibayarkan dengan uang tuh itu tuh. Itu kotong
kepuasannya tahu itu kepuasan kayak kotong sangat apa begitu Om Boban itu bisa mengungkapkan apa gitu. Nah, ngomong-ngomong kasus tadi itu dihubunginya sampai jadi bela ini ibu ke mana dia ceritanya? Oh ceritanya begini Om Boban, saat ini sidang kotong ini pengacara penunjukan oleh majelis hakim. Kan kalau di atas 5 tahun ini kan mesti wajib didampingi. Ya. Untuk tidak ada PH. Kebetulan pas saat itu kapan kan kita ada urus kasus PHI di kotong ada urus kasus PHI di Tipikor sini kan PHI dan Tipikor kan satu toh di pengadilan Tipikor sini toh. Jadi saat kotong ada dengar bilang ada kasus kotong pergi nonton. Mau pergi nonton di kotong 3 nih. Beta, Om Joko, Om Anis nih kotong pinonton. Saat sidang begini hakim tanya terdakwa sudah pengacara atau belum, sudah PH-nya apa belum? Dia bilang belum. Jadi sudah bertua hakim yang mulia ini tunjuk, maksudnya tanya siapa yang pengacara sini. Kita juga angkat tangan langsung, spontan angkat tangan. Ya sudah langsung kita itu ditunjuk. Jadi pengacara penunjukan Om Boban dari majelis hakim. Makanya dari itu yang kita bela Mam Tua tuh, bela ini terdakwa nih, NR. Terus komunikasi dengan mendalami ini dia pun kasus, komunikasi dengan ini ibu ke mana? NR nih. Dan ini NR itu satu Om Boban, beta mau cerita. Itu juga susah minta ampun. HP sudah ada, nomor HP sudah ada dia. Jadi dia kotong hanya modal pi kok. Nanti ketemu di rutan. Posisi di rutan. Posisi di rutan. Ketemu jadi Om Jimmy dong yang pilih. Baru ketemu omong. Baru dia ada satu keluarga di Kota Kupang sini. Makanya itu Om Boban saat pas putusan dia bebas tuh, itu yang mungkin dia rasa bagaimana kok. Pertama itu dia tidak mau pakai kotong, sudah mau pakai kotong Om Boban. Oh begitu. Ya. Sampai dia mau pakai ke mana? Oh. Karena itu majelis hakim. Majelis hakimnya. Yang bilang mau pakai. Mam Tua mau. Mam Tua mau pakai. Sendiri saya sudah. Mam Tua bilang tidak, saya tidak mau. Bilang saya tidak ada uang. Mam Tua di sana mau pakai. Mam Tua tolak saya mau mengaku tong juga. Itu yang pengalaman Om Boban. Tapi pas saat sidang, majelis hakim bilang, ibu wajib mesti didampingi pengacara. Begitu Om Boban. Oh. Dia liku-likunya begitu sudah, liku-likunya. Ini terdakwa, saya mau pakai sama kau. Bilang saya tidak ada uang, saya tidak mau pakai pengacara. Nah Om Jimmy terkait tadi dengan bayaran. Iya Om Boban. Bisa potong bawang nominal sini. Nominal, kalau dalam bentuk apa maksudnya nominal uang bayaran. Oh begitu. Relatif lah. Oh iya. Relatif. Om Jimmy. Ya. Berikutnya begini Om Jimmy. Berdasarkan pengalaman Om Jimmy tangani perkara atau kasus. Iya Om Boban. Ya. Menurut Om Boban pasti ada intuisi atau feeling begitu. Oh ini beta pun klien ini kayaknya bersalah nih. Iya. Kayak ada. Menurut Om Boban. Iya. Bisa feeling toh. Iya. Ini kotong klien yang kotong bela nih. Kayaknya ini orang bersalah. Iya Om Boban. Ada rasa begitu? Ada Om Boban. Nah pertanyaan berikutnya Om Jimmy, dia pun mood atau semangat pembelaan itu kan mana? Ada turun ke sonde kan setahu ini kota mah kan mana? Itu kan nanti kotong gali informasi misalnya dari terdakwa kotong kan pindah ketemu wawancara tanya ini. Kemudian nanti kan kotong kan mesti cari-cari juga Om Boban. Tadi Om Boban bilang namanya apa feeling tuh, feeling pengacara tuh. Nanti setelah itu kotong baca ini dakwaan nih, kayak misalnya kasih pidana kotong bacain dakwaan ini. Di situ tuh ada celah itu tuh yang kotong feeling tuh bilang, ini bisa. Nah itu kotong masuk di situ. Kotong kan cari celah Om Boban. Iya. Sampai bayang-bayang dia pikir sampai tidur dia pikir oh ini karena Om Boban. Kota mesti pelajari Om Boban, mesti pelajari. Pelajari ini berkas. Kemudian kau tanya keterangan dari terdakwa, kemudian punya apa? Dia punya keluarga, habis itu kau mungkin tanya sisi, tanya semua sisi, iya semua.
Ya pokoknya yang kayak ada perkara lah begitu tuh ketemu mesti tanya semua Om Boban. Kemudian kau ini pelajari ini berkas semua itu kau mesti ini pelajari Om Boban. Kemudian apa ini kedakwaan begitu tuh kau mesti pelajari betul-betul Om Boban. BAP. Nah dari situ tuh baru nanti dari ketemu feeling nih bisa bilang ini mengarah ke sini. Ini bisa ke sini begitu. Bisa bebas atau sonde. Nah itu. Cuma kotong nih Om Boban, kotong sonde boleh menjanjikan namanya kemenangan begitu Om Boban. Misal kayak kotong tangani kasus, kotong bilang, ini bisa bebas kotong. Kayak atau mentangani kasus berat, kotong bilang, ini bisa menang, sonde boleh. Itu bertentangan kode etik Om Boban. Ya. Siap. Itu mungkin hanya kotong saja yang tahu, kotong pengacara yang tahu, kotong punya feelingnya kalau mengarah ke misal pidana untuk bebas, asal kalau berat akan ke menang begitu. Siap. Pertanyaan berikutnya begini Om Jimmy. Ya Om Boban. Ada anggapan bahwa pengadilan itu menakutkan dan membosankan. Ini kota anggapan orang awam. Oh begitu. Iya. Itu tanggapannya karena begitu. Kotong kan awam kong bilang ini berurusan di pengadilan ya, aduh ini dua kata yang Om Boban rangkum, membosankan dan menakutkan. Membosankan menakutkan. Membosankan dan menakutkan. Nah, itu karena mana tanggapannya? Bosan, membosankan. Mungkin begini Om Boban, sidangnya lama. Pasti kan Om Boban juga tahu. Maksudnya Om Boban pasti sudah dengar dari orang bilang, dong bosan itu karena lama. Jadwal. Kemudian yang satu tadi Om Boban menakutkan. Nah, itu tuh. Weh kau Thomas, ini aura pengadilan nih. Lu mau pakai obat, kau pakai apa kau? Belum bilang lu di situ nah. Apalagi kalau ditambah dengan jubah pengacara toga tuh. Itu yang orang bilang menakutkan di situ. Aura tuh. Iya. Sebenarnya rasanya apa Om Boban? Mungkin kebanyakan orang yang takut karena takut bermasalah di pengadilan atau mungkin gitu. Dulu kan kotong mungkin kotong bilang, kotong mas aduh ini mati kotong. Orang awam kan begitu Om Jimmy. Mati kotong aduh. Sebenarnya apa untuk mencari satu keadilan itu kan mesti di pengadilan tuh yang putuskan Om Boban, keputusan hakim Om Boban. Jadi ya mungkin dari ini channel supaya maksudnya beta meluruskan supaya orang-orang awam tuh jangan takut. Kayak misal kau mau cari keadilannya, soalnya bisa keadilan di jalan, soalnya bisa. Misalnya putusan pengadilan. Jadi jangan takut lah begitu. Tempat mencari keadilan. Ya mencari keadilannya di pengadilan itu. Kebanyakan orang berpikir bilang, sudah membosankan lagi, kemudian menakutkan. Soalnya ada yang membosankan, menakutkan di situ sebenarnya. Iya. Berikutnya begini Om Jimmy. Iya Om Boban. Om Boban tanya agak santai. Iya. Kasus unik. Iya. Yang pernah ditangani apa? Kasus. Ya unik lah. Kita rasa semua dengan yang Om Jimmy juga tangani kasus ya masing-masing dengan dia pun cerita tersendiri. Tapi ada kasus yang Om Jimmy rasa ini unik, beta ini ya. Apa? Unik unik dan menjadi pengalaman begitu. Itu. Apa? Itu kasus yang unik dan menjadi pengalaman untuk beta dalam seumur hidup tuh kasus sengketa pilkada Om Boban. Kemarin yang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Itu pengalaman yang sangat berharga untuk beta itu. Kemana? Itu dia cerita begini Om Boban. Beta kan ikut ini pelatihan BIMTEK, bimbingan teknis. Itu kapan oleh DPN Pradi. Tapi itu ketong via Zoom online lah begitu tuh. Karena kan masih pandemi itu. Tahun 2020 tuh sekitar bulan November itu tuh. Ikut dia punya pelatihannya, dia BIMTEK-nya itu selama 3 hari secara online. Kemudian setelah selesai mengikuti BIMTEK, beta doa bilang semoga beta dapat kasus sengketa pilkada kok beta bisa bersidang lah di Mahkamah Konstitusi itu. Memang ternyata Tuhan jawab pun doa aja. Ada teman rekan pengacara namanya Om Fendi Himan. Om Fendi Himan. Iya. Dia ajak beta untuk masuk kuasa untuk berperkara sengketa pilkada.
pemilihan bupati di Manggarai Barat. Kebetulan kita itu kapan pegang dari KPU lah. Jadi sudah saat sidang di sana, putusan itu kapan tuh putusan tuh permohonan dari pemohon itu tidak dapat diterima. Jadi istilahnya begitu kan, dari KPU potong menang lah, begitu toh. Iya. Jadi itu kan menjadi rasa apa begitu Om Boban, jadi kayak satu rasa apa, bangga lah begitu, bangga pakai pada pendiri itu Om Boban. Baru pertama kali ke BIMTEK, kemudian sudah tangani perkara di MK, dan ada kepuasan tersendiri tuh, potong menang lah begitu toh. Oke, Om Jimmy, Iya Om Boban. terima kasih Siap. atas ngobrol-ngobrolnya. Siap Om Boban. Terima kasih juga bikin kotong yang orang awam kotong dapat ya pencerahan. Iya. Kita di beberapa anggapan ya Iya, memang Om Boban. sebenarnya hukum ini sejatinya seperti ini. Iya. Ya, sejatinya seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses terus. Siap Om Boban. Pegang teguh ini etik pengacara nih. Siap. Itu harus Om Boban. Tetap kritis. Dan bukan mungkin Iya Om Boban. ini Om Boban pun kotong saling sharing. Siap Om Boban. Saling sharing. Iya. Tetap takut akan Tuhan. Siap, amin. Ya. Salam sehat. Salam halek. Salam alaikum. Salam. Salam. Ya. Salam. Ya. Oke.